Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Muhammad Lutfi menyampaikan presentasi tentang materi etika dan budi pekerti. Bagian pertama, etika itu apa? Sejarahnya pemikiran budi pekerti itu bagaimana? Kemudian teori pengembangan moral dalam pendidikan budi pekerti itu yang bagaimana? Etika, kata-kata ini berfungsi dalam suasana iseng dan remeh, tapi sebaliknya dalam suatu konteks yang serius dan kadang-kadang malah amat prinsipil. Berbicara tentang etika dan moral, ternyata kita memaksudkan sesuatu yang penting. Etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu ethos, dalam bentuk tunggal yang punya banyak arti. Tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, maupun cara berpikir. Dalam bentuk jamak, eta artinya adat kebiasaan. Arti inilah yang menjadi terbentuknya istilah etika yang oleh filsuf Yunani Aristoteles sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Amoral dan immoral. Amoral berarti tidak berhubungan dengan konteks moral, di luar suasana etis atau non-bermoral. Immoral berarti bertentangan dengan moralitas yang baik. Secara moral berarti buruk atau tidak etis. Etika dan etiket, kerap kali istilah ini dicampur adukkan, padahal perbedaan di antaranya sangat hakiki. Etika berarti moral dan etiket berarti sopan santun. Dipandang menurut artinya, dua istilah ini memang dekat satu sama lain. Di samping perbedaan ada juga persamaan. Persamaannya etika dan etiket menyangkut perilaku manusia, hanya mengenai manusia. Etika maupun etiket mengatur perilaku manusia secara normatif, artinya memberi norma bagi perilaku manusia. Apa yang dibolehkan, apa yang tidak boleh untuk dilakukan. Karena sifat normatif, kedua istilah tersebut mudah dicampur adukkan. Perbedaan etiket menyangkut cara suatu perbuatan harus dilakukan manusia. Etika tidak terbatas pada cara dilakukannya suatu perbuatan. Etika memberi norma tentang perbuatan itu sendiri. Etika menyangkut masalah apakah suatu perbuatan boleh dilakukan atau tidak. Etiket hanya berlaku dalam pergaulan. Bila tidak ada orang lain yang tidak atau tidak ada saksi mata, etiket tidak berlaku. Misal bila makan sambil berbunyi, etika tidak tergantung pada hadir tidaknya orang lain, misal larangan untuk mencuri. Etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Kata yang dekat dengan etika adalah moral. Kata ini berasal dari bahasa Latin mos, yang secara jamak berarti mores, artinya kebiasaan atau adat. Dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan banyak bahasa lain juga menggunakan kata mores dalam arti yang sama. Jadi kata etika sama dengan kata moral karena keduanya berarti adat kebiasaan. Etiket bersifat relatif, tak sopan dalam satu kebudayaan bisa saja dianggap sopan dalam kebudayaan lain. Etika jauh lebih absolut, jangan berbohong dan lain-lain merupakan prinsip etika yang tidak bisa ditawar-tawar atau mudah diberi dispensasi. Relativitas etiket jauh lebih jelas dan jauh lebih mudah terjadi. Jika kita memandang etiket, kita hanya memandang manusia dari segi lahiriah saja. Sedang etika menyangkut manusia dari segi dalam. Bisa saja orang tampil sebagai musang berbulu ayam. Dari luar sangat sopan dan halus, tapi di dalam penuh kebusukan. Itulah politik. Politik, orang berorasi, orang berdemo menyampaikan suara, orang berpidato, tentu memakai wajah politik, di mana wajah aslinya kita pun tidak tahu, tujuan aslinya kita pun tidak tahu. Politik penuh penipuan. Orang orasi, orang berpidato, kadang pun penuh penipuan. Tidak merupakan kontradiksi jika seorang selalu berpegang pada etik dan sekaligus bersikap munafik. Tetapi orang yang etis sifatnya tidak mungkin bersikap munafik. Sebab bila munafik dengan sendirinya berarti tidak bersikap etis. Di sini memang ada kontradiksi. Orang-orang yang bersikap etis adalah orang yang sungguh-sungguh baik. Jelaslah bahwa perbedaan terakhir ini paling penting di antara 4 perbedaan di atas. Sejarah perkembangan pemikiran budi pekerti.
Kita mengalami zaman edan dan dunia telah diliputi kemiskinan dan kejahatan. Politik sangat korupsi. Anak-anak sama sekali tak hormat pada orang tuanya. Menurut Cahyoto tahun 2002, ajaran budi pekerti di sekolah ditempuh melalui proses panjang itu dapat menghasilkan semangat pada diri siswa untuk memberontak atau melawan tatanan budi pekerti. Salah satu penyebab adalah siswa mencampakkan norma moral budi pekerti yang diajarkan dalam bentuk himpunan perintah atau larangan. Keadaan ini menjadikan siswa melawan norma yang disebabkan oleh hal mendasar. Siswa tidak percaya lagi pada norma moral yang ternyata tidak mengatasi masalah kemasyarakatan yang terus berkembang. Bahkan sebaliknya, norma moral atau budi pekerti mengalami krisis kewibawaannya juga menyeret kewibawaan pendidik. Kilpatrick menyatakan bahwa budi pekerti seseorang dapat dikembangkan dengan menggunakan landasan kemauan dan kebiasaan hidup orang tersebut berdasarkan norma masyarakat tempat hidupnya. Norma inilah yang menjadi acuan bagi aktivitas seseorang, termasuk di dalam cita-cita hidup. Kemauan bekerja sama dengan orang lain dalam masyarakat. Kegiatan ini mengikat sikap dan minat untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan tidak bersifat umum, melainkan terukur untuk diri sendiri yang bersifat unik dan tidak ternilai harganya sepanjang selaras dengan norma moral masyarakat. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa budi pekerti atau moral dalam pengertian terluas adalah pendidikan. Dengan kata lain, budi pekerti mempelajari arti diri sendiri atau kesadaran diri, dan penerapan arti diri itu dalam bentuk tindakan yang berarti memperoleh pengalaman tentang dunia nyata atau lingkungan hidup yang sangat berperan dalam pembelajaran budi pekerti. Kehidupan masyarakat yang beraspek budi pekerti merupakan kehidupan yang terus-menerus berkembang dan tidak dapat dibuat-buat, sehingga pendidik sejogjanya membantu siswa untuk mencari dan memperoleh unsur budi pekerti serta memotivasi bagi perkembangan dirinya. Sekolah dapat memberi kesempatan pada siswa untuk melaksanakan budi pekerti, mempelajari budi pekerti, dan menerapkan aplikasi dari budi pekerti, sehingga siswa mampu memerankan dalam masyarakat. Namun, sekolah bukan satu-satunya lembaga yang memonopoli perkembangan budi pekerti. Untuk dikaji, bagaimana dengan siswa yang berasal dari keluarga yang dididik dengan kejujuran? Kadang kan ada orang yang dididik untuk enggak jujur, untuk bebas. Kadang orang ada yang dididik dengan jujur, untuk teratur, disiplin, dan patuh pada norma atau aturan. Kemudian bagaimana dengan siswa yang berasal dari keluarga yang dididik dengan pelanggaran? Teori perkembangan moral dalam pendidikan budi pekerti terhadap hukuman moral atau budi pekerti yang melahirkan pertentangan antara perlu dan tidak perlu. Akhirnya muncul 3 jenis teori hukuman moral atau budi pekerti menurut Brewbacher tahun 1978 halaman 210. Teori balas dendam yang dalam artian mengandung prinsip bahwa hukuman merupakan jenis balas dendam. Kemudian teori perlindungan bahwa hukuman dapat dijatuhkan pada seseorang untuk melindungi masyarakat dengan memberi contoh hukuman kepada si pelanggar. Teori pendidikan, teori ini dianut oleh sekolah yang memandang bahwa kedua teori di atas mengandung kelemahan, yaitu terlalu buruk atau keras, sehingga menyingkirkan aspek rehabilitasi anak yang keras kepala. Anak yang nakal, keras kepala, atau bodoh itu anak yang berkebutuhan khusus di dalam pendidikan. Teori ketiga ini, hukuman tidak boleh dijatuhkan pada seseorang jika tak mengandung upaya membina atau mendidik kembali sesuai kehendak masyarakat yang berharap moral harus ditegakkan dalam masyarakat. Kita masuk ke bagian 2, hakikat pendidikan dan budi pekerti. Hakikat pendidikan budi pekerti. Hakikat pendidikan budi pekerti. Pengertian budi pekerti, afektif, nilai, moral, dan karakter. Pengertian dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai moralitas. Moralitas mengandung beberapa pengertian, yaitu adat istiadat, sopan santun, dan perilaku. Pengertian budi pekerti secara hakiki adalah perilaku. Menurut KPK tahun 2001, budi pekerti berisi nilai-nilai perilaku manusia yang akan diukur menurut kebaikan dan keburukannya melalui norma agama, norma hukum, tata krama, sopan santun, norma budaya, dan adat istiadat masyarakat. Budi pekerti berinduk pada etika dan filsafat moral. Etika ialah studi tentang cara,
penerapan hal yang baik bagi hidup manusia. Menurut Solomon tahun 1984, halaman 2, yang mencakup dua aspek. Satu, disiplin ilmu yang mempelajari nilai-nilai dan pembenarannya. Yang kedua, nilai-nilai hidup nyata dan hukum tingkah laku manusia yang menopang nilai-nilai tersebut. Bertens tahun 1993, halaman 4, mengartikan etika sebagai ilmu yang mempelajari adat kebiasaan, termasuk di dalamnya moral yang mengandung nilai dan norma yang menjadi pegangan hidup seseorang atau sekelompok orang. Dalam kaitannya dengan budi pekerti, etika membahasnya sebagai kesadaran seseorang untuk membuat pertimbangan moral yang rasional mengenai kewajiban memutuskan pilihan yang terbaik dalam menghadapi masalah nyata. Etika, menurut teori atau ilmu, studi tentang kebaikan dan keburukan perilaku manusia dari segi akal budi, praktis atau secara ajaran, berarti pola perilaku yang baik, baik itu perorangan atau masyarakat. Berdasar deskripsi di atas dapat diuraikan konsep utama budi pekerti dari 3 pendekatan. 1. Pendekatan etika atau filsafat moral, bahwa budi pekerti adalah watak atau tabiat khusus seseorang untuk berbuat sopan dan menghadapi pihak lain yang tercermin dalam perilaku dan kehidupannya. Watak adalah keseluruhan dorongan, sikap, keputusan, kebiasaan, dan nilai moral seseorang yang baik, yang dicakup dalam satu istilah sebagai kebajikan. Pendekatan psikologi, budi pekerti mengandung watak moral yang baku dan melibatkan keputusan berdasarkan nilai-nilai hidup. Watak seseorang yang dapat dilihat pada perilakunya yang diatur oleh usaha dan kehendak berdasar hati nurani sebagai pengendali bagi penyesuaian diri dalam hidup masyarakat. Pendekatan pendidikan, pendidikan budi pekerti merupakan program pengajaran di sekolah yang bertujuan mengembangkan watak atau tabiat siswa dengan cara menghayati nilai-nilai dan keyakinan masyarakat sebagai kekuatan moral dalam hidupnya. Melalui yang utama kejujuran, dapat dipercaya, disiplin, dan kerjasama. Dalam taksonomi Bloom, pendidikan budi pekerti menekankan pada ranah efektif, yaitu atau perasa, disamaartikan dengan perasaan dan sikap, tanpa meninggalkan ranah kognitif atau berpikir rasional, ranah skill atau psikomotorik yang berupa keterampilan terampil mengolah data, mengemukakan pendapat. Untuk menghindari kerancuan pendidikan budi pekerti dengan jenis pendidikan efektif, pendidikan moral, pendidikan nilai, dan pendidikan karakter, perlu dikemukakan pengertian masing-masing. Pendidikan efektif, pendidikan ini berusaha mengembangkan aspek emosi atau perasaan yang terdapat dalam pendidikan humaniora dan seni. Namun juga dihubungkan dengan sistem-sistem nilai hidup, sikap, dan keyakinan untuk mengembangkan moral dan watak seseorang. Pendidikan nilai-nilai, pengembangan pribadi siswa tentang pola keyakinan yang terdapat dalam sistem keyakinan suatu masyarakat tentang hal yang baik yang harus dilakukan dan hal yang buruk yang harus dihindari. Pendidikan moral berusaha untuk mengembangkan pola perilaku seseorang sesuai dengan kehendak masyarakat. Kehendak ini berwujud moralitas atau kesusilaan yang berisi nilai-nilai dan kehidupan yang berada dalam masyarakat. Pendidikan karakter sering disamakan dengan pendidikan budi pekerti. Seorang pun dapat dikatakan berkarakter atau berwatak jiwa telah berhasil menyerap nilai dan keyakinan yang dikehendaki masyarakat serta digunakan sebagai kekuatan moral dalam hidupnya. Pendidikan budi pekerti merupakan program pengajaran di sekolah yang bertujuan mengembangkan watak atau tabiat siswa dengan cara menghayati nilai-nilai dan keyakinan masyarakat sebagai kekuatan moral dalam hidupnya melalui kejujuran, dapat dipercaya, disiplin, kerjasama yang menekankan ranah kognitif atau berpikir secara rasional, ranah skill atau psikomotorik berupa keterampilan mengolah data, mengemukakan pendapat, dan kerjasama. Pengertian pendidikan budi pekerti secara operasional adalah upaya untuk membekali siswa melalui bimbingan, pengajaran, dan latihan selama pertumbuhan dan perkembangan dirinya sebagai bekal masa depannya agar memiliki hati nurani yang bersih, berperangai baik, menjaga kesusilaan dalam melaksanakan kewajiban terhadap Tuhan dan sesama makhluk, terbentuk pribadi seutuhnya yang tercermin pada perilaku berupa ucapan, perbuatan, sikap, pikiran, perasaan, kerja, dan hasil karya berdasar nilai agama serta norma dan moral luhur bangsa. B. Visi dan misi pendidikan budi pekerti.
Visi budi pekerti adalah untuk terbentuknya manusia berkualitas dan berakhlak. Misi budi pekerti adalah mengoptimalkan substansi praktis mata pelajaran yang relevan untuk menanamkan budi pekerti. Yang kedua, mewujudkan interaksi yang kondusif yang mencerminkan akhlak atau moral luhur. Tujuan dan sasaran pendidikan budi pekerti. Tujuan pendidikan budi pekerti. Tujuan pendidikan nasional. Termasuk tujuan pendidikan nasional. Pendidikan budi pekerti yang terintegrasi dalam sejumlah mata pelajaran yang relevan dengan tatanan serta iklim kehidupan sosial kultural di dunia persekolahan secara umum, bertujuan untuk memfasilitasi siswa agar mampu menggunakan pengetahuan, mengkaji dan menginternalisasi serta mempersonalisasi nilai, mengembangkan keterampilan sosial yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya akhlak mulia dalam diri siswa serta mewujudkannya dalam perilaku sehari-hari dalam berbagai konteks sosial budaya yang berbineka sepanjang hayat. Tampaklah bahwa proses berpikir tidak dapat berlangsung tanpa proses feeling atau perasaan. Keduanya tidak dapat dipisahkan sehingga makin baik perasaan siswa tentang objek tertentu, makin besar keingintahuan untuk mendalami lebih lanjut objek tersebut, sehingga timbul baiknya siswa yang makin menguasai suatu bidang pengetahuan. Makin baik pula dalam menghargai dan menilai bidang tersebut. Hal ini berlaku bagi pembahasan budi pekerti yang mengandung ajaran, nasihat, keyakinan, dan kebajikan. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka tujuan pendidikan budi pekerti adalah memahami nilai-nilai budi pekerti, baik di lingkungan keluarga, lokal, nasional, internasional, melalui adat istiadat, hukum, undang-undang, dan tatanan antar bangsa. Siswa mampu mengembangkan watak atau tabiat secara konsisten dalam mengambil keputusan budi pekerti di tengah-tengah rumitnya kehidupan masyarakat. Siswa mampu menghadapi masalah nyata dalam masyarakat secara rasional bagi pengambilan keputusan yang terbaik setelah melakukan pertimbangan sesuai dengan norma budi pekerti. Siswa mampu menggunakan pengalaman budi pekerti yang baik bagi pembentukan kesadaran dan pola perilaku yang bertanggung jawab atas tindakannya. Sasaran pendidikan budi pekerti adalah kepribadian, khususnya karakter, watak yang mengandung hati nurani yang jujur, baik, bersih, penuh kesadaran diri untuk berbuat kebajikan dan berpikir dengan bijak. Sifat-sifat budi pekerti antara lain: meyakini adanya Tuhan yang Maha Kuasa dan menaati segala ajarannya, menaati ajaran agama, memiliki dan mengembangkan sikap toleransi, memiliki rasa harga diri, tumbuhnya disiplin, mengembangkan etos kerja dan belajar, memiliki rasa tanggung jawab, memiliki rasa keterbukaan, mampu mengendalikan diri, mampu berpikir positif, mengembangkan potensi diri, menumbuhkan cinta dan kasih sayang, memiliki kebersamaan dan gotong royong, memiliki rasa setia kawan, saling hormati, memiliki tata krama dan sopan santun, memiliki rasa malu, menumbuhkan kejujuran. Sifat-sifat budi pekerti. Budi pekerti seseorang cenderung untuk mengutamakan kebajikan sesuai dengan hati nuraninya. Budi pekerti mengalami perkembangan seiring dengan bertambahnya usia. Budi pekerti terbentuk cenderung mewujudkan bersatunya pikiran dan ucapan dalam hidup sehari-hari yang konsisten. Budi pekerti menampilkan diri berdasarkan dorongan. Budi pekerti tidak diajarkan secara langsung, tetapi melalui secara perlahan-lahan. Belajar budi pekerti adalah latihan untuk hidup. Budi pekerti sebagai tujuan pendidikan nasional adalah untuk mencerdaskan siswa dalam kerangka kehidupan bangsa. Integritas kepribadian sebagai wujud yang pengembangan manusia seutuhnya yang meliputi religiusitas, skill, dan kesehatan jasmani serta rohani, pembentukan sikap, serta dasar yang meliputi kemandirian dan rasa tanggung jawab sosial. Kemudian pengembangan domain efektif dan penilaian budi pekerti. Pendidikan tidak sekedar transfer of knowledge, tapi juga transfer of values.
bahwa sekolah adalah wahana efektif untuk mentransfer nilai-nilai untuk membentuk ranah afektif yang meliputi sikap, nilai, dan minat. Domain efektif memang selalu menjadi perdebatan dalam kancah pendidikan. Domain ini merupakan bagian dari ketiga domain pendidikan yang didiskusikan Bloom atau taksonomi Bloom, yaitu domain kognitif, psikomotorik, dan efektif. Domain kognitif berupa pengetahuan, domain psikomotorik berupa keterampilan, dan domain efektif berupa sikap, perilaku, minat, dan budi pekerti. Ketiga domain tersebut seringkali tidak sebanding dalam penggarapan pendidikan. Kendati para teknokrat pendidikan sudah berusaha keras untuk menyeimbangkan, kadang domain kognitif yang paling mendapat perhatian khusus oleh pelaksana pendidikan. Media pelajaran pendidikan budi pekerti adalah satu, memberdayakan lagu dolanan anak. Ini bangun watak religius. Religius adalah budi pekerti yang bersifat transendental. Anak-anak akan belajar watak religi dari keluarga. Jika keluarga termasuk taat menjalankan kaidah-kaidah religi, tentu anak-anak akan menurutinya. Kemudian membentuk watak rajin dan tidak sombong. Sekolah mempunyai tanggung jawab moral, dan keluarga tentu punya tanggung jawab yang paling besar dalam hal tersebut. Yang kedua adalah membentuk watak prihatin. Sikap dan tindakan harus lurus, yakni sesuai dengan tuntunan Tuhan, agar manusia ke arah tindakan yang lurus. Dalam masyarakat Jawa yang dikenal sebagai lagu prihatin. Tugas keluarga dalam penanaman pendidikan budi pekerti adalah mendidik budi pekerti sejak usia sebelum lahir. Tanggung jawab orang tua dalam budi pekerti adalah membuka jalan bagi pendidikan budi pekerti itu sendiri. Banyak tata krama yang diajarkan. Kemudian tanggung jawab seorang ayah adalah untuk memberi pelajaran budi pekerti dengan mengajarkannya kepada anak, memberi tauladan pergaulan dalam keluarga. Dalam budaya Jawa dikenal ungkapan banyu iku mili medun, artinya bahwa budi pekerti orang tua dapat ditiru dan dicontoh oleh anak turunnya. Jika hubungan suami istri tidak dapat menunjukkan hak dan kewajiban masing-masing, maka anak-anak pun akan menerimanya. Sekian presentasi dari saya Muhammad Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.